Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar terkait pasar dan aktivitas ekonomi. Materi ekonomi kelas 10. Sebelum kita masuk ke materi, ada pula tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pasar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran pasar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membedakan bentuk-bentuk pasar. Untuk mengawali materi pada video pembelajaran kali ini, sudah ditampilkan 3 gambar. Yang pertama, Sekaten Kota Solo. Yang kedua, Pasar Legi Kota Surakarta. Dan yang ketiga, ada Shopee Mall. Nah, kira-kira dari kalian adakah yang tahu apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Pasar? Iya, betul sekali. Jadi, ketiga gambar ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama disebut dengan pasar. Nah, kenapa ketiga gambar ini disebut dengan pasar? Karena Sekaten, Pasar Legi, dan juga Shopee Mall merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga disebut dengan pasar. Jadi, ketiga gambar ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama disebut dengan pasar. Setelah kita mempelajari persamaan dari ketiga gambar tersebut, yaitu sama-sama pasar. Sekarang, apa perbedaan dari ketiga pasar tersebut ya? Sudah jelas bisa kita lihat secara langsung bahwa Sekaten dan Pasar Legi merupakan pasar konkret, di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Sedangkan untuk Shopee Mall merupakan pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik berikutnya, yaitu terkait dengan ciri-ciri pasar. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih ciri-ciri pasar itu apa aja? Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, ciri-ciri pasar yaitu terdapat penjual dan juga pembeli. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan juga calon pembeli untuk melakukan interaksi dan juga transaksi, sehingga hal tersebut itu bisa dilakukan di pasar. Kemudian, selanjutnya yang kedua, yaitu terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Jadi, barang dan jasa ini ada nyata seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat proses tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar ini dilakukan oleh antara penjual dan juga pembeli yang nantinya akan peroleh harga kesepakatan antara penjual dan juga pembeli tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pengertian pasar. Nah, di sini ada yang tahu nggak pasar itu apa sih? Oke, jadi pengertian pasar secara sederhana didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan juga jasa. Sedangkan pengertian menurut ilmu ekonomi yaitu suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan juga penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan juga penjual, maka akan bentuk harga yang disepakati antara pembeli dan juga penjual tersebut. Sampai sini, paham kan arti pasar itu apa? Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan peran pasar. Jadi di sini banyak sekali ya peran pasar. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Jadi dalam kegiatan produksi ini, perusahaan itu membutuhkan faktor produksi atau input. Kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Jadi indikator harga di pasar itu akan mempengaruhi perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa.
Kemudian yang kedua yaitu menetapkan harga dan juga nilai. Harga suatu barang ini ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan juga antara pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan juga permintaan. Yang ketiga yaitu mendistribusikan barang. Pasar itu juga dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Peran pasar yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Karena sebagai pembeli berhak untuk melakukan jumlah permintaan yang dibutuhkan. Sedangkan dari segi penjual, maka berhak untuk melakukan penawaran yang diinginkan. Kemudian peran pasar yang kelima adalah menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Melalui indikator harga di pasar, konsumen dan produsen dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan barang. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan promosi. Pasar dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli, itulah sebabnya pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Karena dengan adanya promosi ini, mempermudahkan bagi konsumen dan juga produsen. Dari segi konsumen, mempermudah untuk mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan dari segi produsen, maka produsen dapat lebih mudah untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan loh. Nah, setelah kita belajar terkait ciri-ciri pasar, pengertian pasar, dan peran pasar, kita akan belajar terkait macam-macam pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan barang yang dijual. Maksudnya adalah pasar tersebut digolongkan berdasarkan barang yang dijual. Sebagai contoh yang pertama ada pasar ikan. Pasar tersebut produsennya akan menawarkan barang berupa ikan. Kemudian yang kedua, pasar sayur, di mana para pedagang di pasar tersebut akan menawarkan dagangannya berupa sayur mayur. Kemudian yang ketiga ada pasar buah. Di pasar tersebut, para pedagang menawarkan macam-macam buah. Setelah kita mempelajari macam-macam pasar berdasarkan barang yang dijual, sekarang yang kedua berdasarkan wujud pasar. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu konkret dan juga abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli akan bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Nah, sebagai contohnya di sini ada seorang pedagang sayur dengan pembeli. Ini biasanya terjadi di swalayan, di mall, ataupun di pasar tradisional. Kemudian yang kedua, pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Untuk saat ini, kita biasanya memakai sebutan dengan toko online atau online shop, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan masih banyak lainnya. Ini perbedaan pasar berdasarkan wujud pasarnya. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam pasar berdasarkan jenis pasar. Nah, yang pertama yaitu pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang perjualbelikan barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang atau contohnya baju dan juga celana, kemudian ada pangan, contohnya makanan dan minuman, papan yaitu rumah, dan juga sampai barang mewah seperti mobil. Nah, di sini dapat dilihat ya contoh gambar dari pasar barang konsumsi. Di situ terdapat gambar tempat untuk memperjualbelikan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kedua ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang berjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen. Misalnya ada tanah,
tenaga kerja, mesin produksi, dan juga tenaga ahli. Nah, dapat dilihat ya gambar di samping yang ditampilkan, ada tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaannya nih untuk memproduksi di sebuah pabrik. Jadi, pabrik tersebut itu membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan waktu jual beli. Jadi, pasar ini juga dapat dibedakan menurut waktu jual belinya. Yang pertama yaitu ada pasar harian. Pasar harian ini berarti pasar tersebut itu bukanya setiap hari. Contohnya misalnya ada di gambar tersebut, itu ada pasar sayur mayur, di mana pasar lokal atau daerah kalian yang dapat kalian temui setiap hari. Itu disebut dengan pasar harian. Kemudian yang kedua ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini berarti pasar tersebut itu dibuka seminggu sekali. Contohnya misal yang ada di gambar, yaitu ada pasar sapi. Nah, pasar sapi ini hanya dilakukan selama 1 minggu sekali atau bisa disebut dengan pasar pakaian. Kemudian yang ketiga itu ada pasar bulanan. Pasar bulan ini berarti pasar tersebut itu hanya dibuka 1 bulan sekali atau di daerah tertentu seperti itu. Jadi contohnya misalnya ada thrifting baju. Nah, thrifting baju ini dilakukan selama sebulan 1 kali di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini berarti pasar tersebut itu dilakukan selama 1 tahun sekali. Contohnya, misalnya yang ada di Solo yaitu ada Sekaten. Nah, di Sekaten ini itu hanya dilakukan selama 1 tahun hanya 1 kali. Itu disebut dengan pasar tahunan. Baik, macam-macam pasar selanjutnya yaitu pasar berdasarkan tempat. Jadi, biasanya pasar tersebut itu diberikan nama di daerah tersebut atau di tempat tersebut. Contohnya misalnya yaitu ada pasar Cikini di daerah Jakarta. Jadi, Cikini itu merupakan nama daerah di Jakarta. Kemudian, ada gambar di samping yang sudah ditampilkan dalam video, yaitu ada Pasar Kramat Jati. Nah, Pasar Kramat Jati ini merupakan pasar yang berada di Kecamatan Kramat Jati di daerah Jakarta. Kemudian ada lagi nih, yaitu ada Pasar Jatinegara. Pasar Jatinegara ini juga merupakan di daerah Jakarta di Kecamatan Jatinegara. Nah, pasar-pasar tersebut itu diberikan nama sesuai dengan nama daerahnya atau nama tempat pasar tersebut berada. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan luas jangkauan distribusi. Nah, pasar berdasarkan luas jangkauan distribusi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Nah, kita akan membahas satu-satu dulu ya. Oke, yang pertama yaitu pasar lokal. Apa sih pasar lokal itu? Pasar lokal adalah pasar yang biasanya terdapat di desa. Nah, barang yang diperjualbelikan itu biasanya barang konsumsi. Oke, dapat dilihat di gambar samping ya. Ada pasar lokal yang berada di sebuah desa yang menjual sayur mayur dan konsumennya itu merupakan penduduk wilayah setempat. Kemudian yang kedua ada pasar daerah. Pasar daerah ini adalah pasar yang meliputi suatu wilayah tertentu. Barang yang diperdagangkan sebagian besar yaitu barang konsumsi, hasil produksi industri. Nah, contohnya dapat dilihat di gambar, yaitu ada pasar gede yang berada di daerah Solo, yang menjual berbagai barang-barang konsumsi, khususnya ada makanan dan juga minuman khas Solo. Nah, yang ketiga yaitu ada pasar nasional. Apa sih pasar nasional itu? Jadi, pasar nasional ini merupakan pasar yang memperdagangkan barang ke seluruh wilayah suatu negara. Barang yang diperdagangkan ini biasanya itu berupa barang konsumsi atau sumber daya produksi. Nah, contohnya dapat dilihat yaitu ada pasar Tanah Abang. Nah, di pasar Tanah Abang ini merupakan pasar yang
menyalurkan barang-barangnya itu ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu ada pasar internasional. Ada yang tahu pasar internasional itu apa? Oke, jadi pasar internasional ini merupakan pasar yang memperdagangkan barang untuk kebutuhan konsumen di berbagai dunia. Nah, barang yang diperdagangkan ini biasanya itu barang mentah. Contohnya yang ada di gambar tersebut itu ada pasar Permata, pasar belian yang berada di Belanda. Jadi, pasar tersebut itu merupakan pusat permata yang berada di Belanda yang nantinya akan disalurkan ke berbagai negara. Baik, tadi kita sudah bersama-sama belajar terkait dengan pasar dan juga aktivitas ekonomi. Nah, tadi sudah banyak ya yang kita pelajari, ada ciri-ciri pasar, kemudian ada pengertian dari pasar, kemudian ada peran pasar, dan kemudian ada macam-macam pasar yang sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya ada latihan soal nih untuk kalian. Oke, nomor 1, yaitu pertanyaannya adalah setiap hari, pagi-pagi buta, pedagang lokal membuka stand mereka di pasar yang terletak di pusat kota. Mereka menjual makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan juga ikan. Nah, jelaskan jenis pasar tersebut. Silahkan kalian bisa menjawab terlebih dahulu ya. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Jadi, jenis pasar yang ada di soal tersebut itu adalah jenis pasar harian atau pasar pagi. Nah, pasar ini adalah contoh dari pasar yang beroperasi setiap hari. Dalam pasar ini, pedagang lokal itu menjual berbagai jenis makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan juga ikan, sehingga pasar ini termasuk jenis pasar konsumsi. Baiklah, setelah kita berdiskusi di soal sebelumnya, pada soal kali ini kita akan mengidentifikasi dan mengelompokkan pasar berdasarkan macam-macam pasar. Pada gambar yang pertama telah disajikan gambar pasar nusukan. Nah, pasar nusukan akan kita kelompokkan berdasarkan jenis pasarnya, wujud pasarnya, barang yang dijual, waktu jual beli, nama tempat, dan luas jangkauan distribusi. Begitu juga dengan gambar yang kedua, yaitu gambar Jakarta Fair Kemayoran. Kita akan mengelompokkan berdasarkan jenis pasarnya, wujud pasarnya, barang yang dijual, waktu jual beli, nama tempat, dan luas jangkauan distribusi. Nah, sebelum kita membahas bersama, coba kalian kerjakan secara mandiri terlebih dahulu ya. Karena setelah kita belajar terkait materi pasar dan aktivitas ekonomi, nah kalian akan berlatih untuk mengerjakan soal. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu ya. Setelah kalian mengerjakan, kita akan membahas bersama. Nah, gimana hasil kerjaan kalian? Oke, sekarang kita akan bahas bersama ya. Untuk gambar pertama, ada gambar pasar nusukan. Jenis pasar dari pasar nusukan adalah pasar barang konsumsi. Karena di pasar nusukan tersedia kebutuhan rumah tangga seperti sayur, bumbu dapur, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai bahan pokok. Kemudian, yang kedua, berdasarkan wujud pasarnya. Pasar nusukan termasuk pasar konkret. Karena di pasar nusukan, penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan suatu kegiatan transaksi jual beli. Yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Pasar nusukan menyediakan barang konsumsi seperti sembako, sayur, buah, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat, berdasarkan waktu jual beli. Pasar nusukan termasuk pasar harian karena pasar nusukan merupakan pasar yang beroperasi setiap hari loh. Karena di pasar nusukan memberikan penawaran untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kelima, berdasarkan nama tempat. Pasar nusukan diambil dari nama nusukan. Oleh karena itu, wilayah pasar nusukan tersebut berada di daerah nusukan, sehingga nama pasar tersebut diambil dari daerah nusukan. Nah, yang keenam, berdasarkan luas jangkauan distribusi. Pasar nusukan termasuk pasar lokal, karena di pasar nusukan yang membeli biasanya hanya warga atau masyarakat di daerah setempat. Kemudian gambar yang kedua ada gambar Jakarta Fair Kemayoran. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini merupakan jenis pasarnya yaitu pasar barang konsumsi. Karena di Jakarta Fair Kemayoran ini menawarkan seperti pakaian, kemudian makanan, kuliner, itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan wujud pasarnya, Jakarta Fair ini termasuk pasar konkret karena penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli. Kemudian yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Jakarta Fair ini menawarkan aksesoris dan juga kuliner. Kemudian yang keempat, waktu jual beli. Jakarta Fair Kemayoran ini merupakan pasar tahunan karena hanya beroperasi selama 1 tahun sekali. Kemudian berdasarkan nama tempatnya, Jakarta Fair Kemayoran diambil dari wilayah Kemayoran, Jakarta karena tempat ini berada di Kemayoran, Jakarta. Kemudian yang keenam, berdasarkan luas jangkauan distribusi. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini termasuk pasar nasional karena jangkauan distribusinya adalah satu Indonesia, di mana pasar tersebut disebut dengan pasar nasional. Nah, seperti itu pembahasan soal kita. Nah, gimana hasil kerjaan kalian? Oke, sekarang kita akan bahas bersama ya. Untuk gambar pertama ada gambar pasar nusukan. Jenis pasar dari pasar nusukan adalah pasar barang konsumsi. Karena di pasar nusukan tersedia kebutuhan rumah tangga seperti sayur, bumbu dapur, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai bahan pokok. Kemudian yang kedua, berdasarkan wujud pasarnya. Pasar nusukan termasuk pasar konkret. Karena di pasar nusukan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan suatu kegiatan transaksi jual beli. Yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Pasar nusukan menyediakan barang konsumsi seperti sembako, sayur, buah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, berdasarkan waktu jual beli. Pasar nusukan termasuk pasar harian karena pasar nusukan merupakan pasar yang beroperasi setiap hari loh. Karena di pasar nusukan memberikan penawaran untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kelima, berdasarkan nama tempat. Pasar nusukan diambil dari nama nusukan. Oleh karena itu, wilayah pasar nusukan tersebut berada di daerah nusukan, sehingga nama pasar tersebut diambil dari daerah nusukan. Nah, yang keenam, berdasarkan luas jangkauan distribusi. Pasar nusukan termasuk pasar lokal, karena di pasar nusukan yang membeli biasanya hanya warga atau masyarakat di daerah setempat. Kemudian gambar yang kedua ada gambar Jakarta Fair Kemayoran. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini merupakan jenis pasarnya yaitu pasar barang konsumsi. Karena di Jakarta Fair Kemayoran ini menawarkan seperti pakaian, kemudian makanan, kuliner, itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan wujud pasarnya, Jakarta Fair ini termasuk pasar konkret. Karena penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli. Kemudian yang ketiga, berdasarkan barang yang dijual. Jakarta Fair ini menawarkan aksesoris dan juga
kuliner. Kemudian yang keempat, waktu jual beli. Jakarta Fair Kemayoran ini merupakan pasar tahunan karena hanya beroperasi selama 1 tahun sekali. Kemudian berdasarkan nama tempatnya, Jakarta Fair Kemayoran diambil dari wilayah Kemayoran, Jakarta karena tempat ini berada di Kemayoran, Jakarta. Kemudian yang keenam berdasarkan luas jangkauan distribusi. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini termasuk pasar nasional karena jangkauan distribusinya adalah satu Indonesia, di mana pasar tersebut disebut dengan pasar nasional. Nah, dengan melakukan pembahasan beberapa soal, semoga dapat memperkuat pemahaman materi kalian dalam video pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi adalah video terkait pasar dan aktivitas ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.